siapa sudah mati, dewa-dewa keadilan tinggal bayangan. Itu salah. Saya hafal betul. Tanya Asrun. Itu malah tambah salah. Jadi presiden itu bisa diberhentikan karena melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, suap, korupsi, tindak pidana berat lainnya, melakukan perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Itu bunyi pasalnya. Makanya saya katakan kategorinya jadi 3. 1, melakukan pelanggaran hukum berat. Kategori kedua, perbuatan tercela. Kategori ketiga, tidak lagi memenuhi syarat. Bisa dibaca di... Nggak ada yang perlu kita khawatirkan saat ini untuk menuju pemaksulan. Iya, makanya kita juga nggak khawatir gitu loh, santai-santai aja. Kan negara ini baik-baik saja gitu loh. Hanya kemarin memang ya kan teman-teman turun mengenai revisi undang-undang pilkada gitu loh. Ya kan? Tapi kalau yang lainnya sih kita bisa hari ini bisa siaran dengan baik, masyarakat bisa makan, dan juga kita semua kebebasannya tidak terbelenggu gitu loh. Ya, jadi intinya bahwa sampai sejauh ini kita melihat semuanya baik-baik saja begitu. Silakan. Sampaikan di mana negara sedang baik-baik saja ketika ada 40 tempat bentrok mahasiswa dan aparat. Di mana definisi baik-baik saja? Ketika ada lebih dari 2.000 mahasiswa ditangkap di berbagai kota. Di mana definisi baik-baik saja? Ketika ada yang luka, cacat, berdarah, koma, matanya satu, hilang di Bandung. Apakah itu definisi baik-baik saja? Jangan-jangan kalian sudah tidak mampu membedakan mana yang baik dan tidak baik. Saya kira gini kalau soal... Jangan misalnya, dong, bukan nggak sebentar. Yes, artinya gini, bahwa kemudian kita bisa duduk bersama di sini, itu tidak menjadi satu-satunya indikasi bahwa negara ini baik-baik saja. Tapi kalau ada 300 lebih mahasiswa ditangkap, sebagian hidungnya ada yang patah, giginya copot, dianiaya dan sebagainya, bermalam tanpa tempat yang layak dan bla bla, dan terjadi aksi massa bergantian di 40 kota, nggak ada yang bisa bilang Indonesia sedang baik-baik saja. Dan tiap hari juga hal-hal yang begitu terjadi kok. Dan Indonesia baik-baik saja. Gitu loh, tiap hari kita demo, kita aksi, kita melakukan advokasi buat rakyat, ya kan? Kita lihat juga terjadi hal demikian. Oh ya, jadi menurutmu setiap hari terjadi hal seperti kemarin? Iya. Oh ya, setiap hari. Tapi berarti sedang tidak baik-baik saja. Tapi tidak sesporadis kemarin gitu loh. Ini kan dinamika demokrasi. Kalau bilang situasi kemarin terjadi setiap hari, artinya memang sedang tidak baik-baik saja. Ini Bung Adrian. Ini logika lu yang terbalik. 40 kota, ribuan orang ditangkap, masalahnya ribuan begini orang nih, luka Adrian. hanya dalam waktu 1-2 hari, dan itu dengan tuntutan yang sama dan sebagainya. Kalau kalian bilang Indonesia sedang baik-baik saja, kita punya definisi berbeda tentang baik dan tidak baik. Kalau kemudian keputusan Mahkamah Konstitusi itu dilaksanakan begitu saja tanpa ada upaya memanipulasinya lewat balik, mungkin nggak terjadi tendangan-tendangan itu. Gini loh. Sebentar. Ya. Sebentar. Mungkin tidak. Saya kira gini semua yang terjadi itu adalah efek, dampak. Kalau kita mau berbicara baik, jangan cari efeknya, jangan cari akibatnya, jangan cerita tentang dampaknya. Penyebabnya apa? Keputusasaan mereka terhadap negara ini. Bagaimana kemudian keputusan MK yang pertama dipuji-puji, kemudian keputusan MK yang kedua mau dirubah kembali. Memangnya mereka orang yang tidak mengerti? Dari berbagai kacamata, dari berbagai segi, termasuk juga dari kegiatan-kegiatan ekonomi dan yang lain-lain, ya insya Allah nanti Indonesia akan berjalan dengan baik, dan transisi pemerintahan kepada Pak Prabowo juga akan berjalan dengan baik. Begitu Aiman. Oke. Banalitas. Ada yang ngerti nggak istilah banalitas itu? The banality of evil, itu lebih lengkap begitu keterangannya. Jadi Iqbal tahu tentang keadaan dan dia rumuskan dengan bagus dengan satu istilah yang mengingatkan kita pada kelakuan pejabat-pejabat nasi yang menganggap membunuh orang itu biasa itu. Banal namanya itu. Kedangkalan pengetahuan menyebabkan para pejabat nasi itu menganggap ya biasa aja, kami kan diperintah tuh.
dengan akibat 6 juta orang tewas di Eropa itu. Itu yang menerangkan pada kita bahwa mereka yang menganggap biasa-biasa aja, mereka bagian dari banalitas itu tuh. Dan ketika diperiksa di pengadilan apa namanya itu, Yerusalem itu, Eichmann dan kawan-kawan mengatakan kami nggak bersalah membunuh orang, menyiksa orang, masukin kamar gelap, kamar gas, nggak bersalah. Nah, istilah banality of evil itu, banalitas of evil itu, jadi kedangkalan kejahatan. Jadi orang yang terpelajar pun nggak ngerti bahwa yang terjadi di Indonesia itu kedangkalan kejahatan tuh. Jadi dangkal kejahatan itu dianggap biasa itu kan. Itu yang diterangkan oleh Hannah Arendt yang mengikuti proses pembuktian di pengadilan Yerusalem. Dia menulis buku itu judulnya Banality of Evil. Dan dia masih terangkan bahwa kita harus keluar dari banalitas of evil itu dengan mempromosikan thinking in the dark times. Berpikirlah kendati dalam keadaan gelap. Jadi teman-teman yang kiri ini itu bagian dari mereka yang menginginkan banalitas of evil itu jadi semacam paduan suara publik hari ini. Ratusan orang yang ditangkap, teman-teman mahasiswa yang bergelimpangan di jalan itu difoto oleh wartawan asing, itu dianggap biasa aja tuh. Oh, Indonesia baik-baik aja tuh. Ya kita bandingkan itu akhirnya dengan keadaan sekarang tuh. Orang lihat bagaimana ada bau kekerasan di situ, sementara ada anak presiden tuh mondar-mandir memamerkan kekayaan. Kontras itu yang orang lihat sekarang sebetulnya. Jadi ini bukan soal baik-baik saja atau buruk-buruk saja. Betul-betul ada kontras antara mereka yang menginginkan Indonesia ditumbuhkan dengan pikiran dan mereka yang mengabdi pada kekuasaan dan membatalkan pikiran tuh. Apa yang terjadi ketika nasib pikiran itu dibatalkan oleh kekuasaan. Yang dilakukan Jokowi sama tuh. Jokowi nggak suka pada pikiran. Dia cuma suka kerja itu tanpa pikiran. Itu dasarnya. Jadi bagian-bagian ini yang saya kira mesti kita sambut dengan bagus bahwa impeachable itu adalah sesuatu possibility atau bahkan probability. Kalau saya tanya, ini dua dokter itu beda antara probability dan possibility, tahu nggak? Apa bedanya coba? Asrun, ngerti nggak? Nanti saya lihat kamus dulu ya, saya lihat kamus. Masa itu you mesti lihat kamus? Probability itu adalah ukuran statistik. Possibility adalah kemungkinan politik. Terima kasih.